Om Mawigena Mastu Namo Sidyam. Om Panobadrah Kertawa Yantu Wiswata. Adab dasa aparitasa udbidah dewanayana sadamit wredasan aprayuva raksitara diwa-diwa. Yang meraga suci yang paling utama, ide Romo Dukun sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Romo Mangku sekalian, Bapak Ketua PHDI dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa, tokoh-tokoh umat, Bapak Ibu Mat Sedharma, adik-adik anak-anakku sekalian, terimalah sungkem panganjali saya, Om Swastiastu, Om Hulun Basuki Langgeng. Mohon izin saya tidak di podium karena nanti bawahnya nggak kelihatan. Jadi biar kelihatan semua. Bapak Ibu Mat Sedharma, Puji Tunggara, mudah-mudahan masih ingat. Ini yang ketiga kalinya saya hadir di pura ini memberikan Dharma Wacana kepada Bapak Ibu Mat Sedharma. Merupakan suatu kehormatan, suatu kebahagiaan saya bisa hadir di depan Bapak Ibu Mat Sedharma. Bukan karena bisa, tapi karena saya dapat kesempatan untuk belajar. Oke, belajar dari Bapak Ibu, belajar dari saudara-saudara saya yang ada di Bromo, khususnya di Pura Natasari Iswara. Bapak Ibu Mat Sedharma, baru saja kita melewati hari suci Nyepi. Saya mengucapkan selamat tahun baru, Saka 1943. Adalah suatu kesempatan bagi kita. Ternyata kita masih dapat melewati tahun baru. Namun, usia kita berkurang, jangan lupa. Usia berkurang artinya kesempatan kita untuk memperbaiki kualitas diri juga berkurang. Oleh karena itu, ayo kita gunakan kesempatan hidup kita. Salah satunya menjalankan upacara Yodalan ini, ayo kita hadir. Tentu hadir dengan tujuan mengaturkan sembah bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Dengan demikian, waktu yang kita lewati tidak menjadi sia-sia. Datang ke pura, hadir dalam odalan, tidak sekedar duduk, kemudian ngobrol dengan teman di sebelahnya, tetapi mengikuti setiap proses upacara, tarian maupun sambutan, ayo didengarkan. Oke. Kalau melihat Bhagavad Gita ada ayat 18 sloka 71, itu mengatakan Sradawam ana suyasca sopi lupa sopi yonarah sobi muktah subam lukam prapnuyat punya karmanam. Apa artinya? Saya juga ingat-ingat dulu artinya. Sradawam anasuyasca, orang yang memiliki keyakinan serada, keyakinan. Orang yang memiliki keyakinan. Walaupun hanya duduk diam mendengarkan. Duduk diam Bapak Ibu, duduk diam mendengarkan. Kelak akan ditempatkan bersama orang-orang di tempat yang baik. Subam itu baik, lokam itu tempat. Subam lokam, punya karmanam. Tempat yang baik bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Enak tuh agama hidup wis, Bapak Ibu menang rungokno wis titik. Gak usah. Oh, apa diomong norek iku? Aku wis roh. Gak usah begitu. Sudahlah. Karena apa Bapak Ibu Mat Sedharma? Manusia tidak ada yang sempurna. Slokantara sloka 79 mengatakan, doso apiasti guno apiasti nirdoso naiwa jayati kardama daiwa padmanasanali dosa anti kan tekai. Bapak Ibu kalau buka punya slokantara silakan buka sloka 79. Doso apiasti guno apiasti, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Ingat, nirdoso naiwa jayati, tidak ada manusia yang lahir tanpa kekurangan, nirdoso, tanpa kelemahan. Artinya apa? Manusia tidak ada yang sempurna, punya kekurangan, punya kelebihan. Oleh karena itulah, ayo kita bangun kebersamaan, ayo kita bangun kedamaian. Seperti pesan Pak PHDI, saya memberikan Dharma Wacana bukan provokator ya.
Dharma, wacana. Dharma adalah kebenaran, wacana adalah ucapan, ungkapan. Saya menyampaikan ungkapan dharma. Oke, Bapak Ibu umat sedharma. Oleh karena itu, saya garis bawahi pesan dari Pak PHDI, saya akan menyampaikan dharma wacana yang menyejukkan hati Bapak Ibu umat sedharma. Oke. Nah, Romo Dukun, para pemangku, Pak PHDI dan umat sedharma sekalian, kita mengenal ajaran Trihita Karana, ya. Bagaimana kita membangun hubungan yang damai kepada Ida Sang Hyang Widiwasa? Bagaimana kita membangun hubungan yang damai kepada sesama manusia? Sesama manusia ya, bukan sesama agama Hindu. Sesama manusia, siapapun, apapun agamanya, kita harus membangun kedamaian. Bagaimana membangun kedamaian dengan alam semesta? Saya yakin itu semua sudah tahu. Parahyangan, Pawongan, Palamahan. Ya. Namun kedamaian dengan kedamaian dengan Tuhan yang Maha Esa, kedamaian dengan sesama manusia, kedamaian dengan lingkungan diawali dari kedamaian dalam diri kita. Nek awak dewe galau, galau nih arek nom-nom. Dikasih ayam enak Kentucky, dimakan pasti orang enak rasanya. Lagi galau kok. Coba hatine seneng. Wes, mek tahu tempe ambek garam tok enak. Oleh karena itu, kedamaian itu diciptakan dari diri kita sendiri. Jadi, kedamaian itu muncul ketika kita sendiri mampu mendamaikan hati kita. Kita nggak bisa nyuruh orang lain. Rek kon nurut ambek aku ben aku damai. Rek kon benisuk nang omahku nggawa kopi yo ben aku tenang, mboten. Kita harus membangun dari diri kita sendiri. Ingat, tubuh kita ini ayo kita jadikan istana, jangan dijadikan penjara. Dehe dewa layah proktam sajiwa kewala siwah. Tubuh ini adalah istana, tempat siwa, jangan lupa. Tangan saya merinding. Tempatnya siwa di sini. Sebagai apa? Sebagai sang Atman. Atman bersemayam dubuh di dalam tubuh kita. Ayo buat dia bahagia, buat dia damai, buat dia tenang. Jadikanlah tubuh kita ini istana. Sehingga siapa? Sang Atman ini akan tenang berada dalam tubuh kita. Kita akan merasa damai, kita akan merasa santi. Kita akan terus merasa kemanapun tidak ada pernah rasa takut, rasa khawatir. Aku nggak wani rono rek anak musuhku. Di kongkon nang warung sebelah moh. Aku nggak seneng ambek DE loh. Terima kasih minumnya. Padahal belum selesai daur wacana udah kasih minum ya apa ini? Inilah keunggulan teman-teman Bromo. Tepuk tangan dumun. Astenggara. Jadi sekarang bagaimana kita mendamaikan diri kita? Nah itu rumusnya sekarang. Kalau pelajaran Trihita Karana wis Bapak Ibu semua pasti sudah tahu, apalagi penyuluh, apalagi para pemangku, apalagi Romodo sudah tahu semua. Parahyangan itu apa, Pawongan. Tapi bagaimana membangun kedamaian diri ini sekarang saya kasih rumusnya ya. Oke Bapak Ibu umat sedharma. Yang pertama adalah kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Bahagia dengan apa? Bahagia dengan segala keadaan yang ada dalam diri kita. Ada yang bilang bahagia, aku bahagia nek aku puas. Bapak Ibu, kira-kira bisa puas apa enggak? Bisa puas apa enggak? Bapak Ibu punya sepeda pancal, pengen sepeda motor, ya. Punya sepeda motor 1, pengen sepeda motor 2. Punya sepeda motor 2, pengen mobil. Punya mobil siji, pengen mobil loro. Gak ente-ente, gak bakal puas. Ya enggak? Sekolah SD,
Woi, SD tok, lanjut SMP. Nggak puas SMA, nggak puas kuliah, nggak puas S2, nggak puas S3. Oh, puas itu tidak akan pernah terpenuhi karena kepuasan itu diibaratkan seperti api yang menyala oleh bensin. Sarasca Muscaya Sloka 423 mengatakan, Natan hana gante nikang raga mahu usana. Ya diapen wehen ya siwas tuning kinuragan, makin tinutaken makin berdi kramania. Kadi kramaning apui dumilah dening mina. Makin sinuktian mina makin dumilah mangkane tang raga. Apa artinya? Tanhane gante nikang raga. Keinginan itu ndak pernah terpuaskan. Ya diapen wehen ya siwas tuning kinuragan, sekalipun semua loh Pak, Bapak Ibu penuhi, dia ndak akan pernah puas. Kadi kramaning apui dubilah dening minyak, seperti api yang menyala oleh minyak. Semakin disiram minyak, api itu akan semakin menyala besar. Halo? Halo? Oleh karena itu, kita harus bahagia, bukan kita harus puas. Kita harus bahagia. Bahagia dengan apa? Dengan apa yang ada dalam diri kita. Kita syukuri. Angayu bahagia, Pak Irawan tadi bilang, ayo angayu bahagia dengan keadaan yang ada dalam diri kita. Ketika saat ini kita baru punya mobil Innova ini. Mobil Innova kita punya. Ayo bersyukur karena ada teman kita punya mobil Terios. Oh. Saya punya mobil Terios, ayo bersyukur. Karena ada yang punya mobil Cetul. Mobil Cetul itu mobil lawas. Tuh. Dua mobil lawas, ayo bersyukur karena ono sing numpak sepeda motor, ya. Kita punya sepeda motor, ayo angayu bahagia karena ada yang naik sepeda pancal. Tuh. Dua sepeda pancal, ayo angayu bahagia karena ada yang jalan kaki. Oh. Awak dewe jalan kaki bersyukur, ayo karena ada yang melakukan gaya tongkat. Tuh. Awak dewe isok melakukan gaya tongkat, ayo bersyukur karena ono sing digeret ambek kursi roda. Tuh. Hey. Awak dewe je isok lungguh nang kursi roda meso digeret, ono sing matang-matang nang rumah sakit. Impus kabeh awak diimpus. Bersyukur awak dewe je isok naik kursi roda. Awak dewe matang-matang nang rumah sakit, ayo bersyukur. Nuk sebelah awak dewe dibungkus kain kafan. Oh, ya. Apa artinya Bapak Ibu umat sedharma? Ayo syukuri kelahiran kita sebagai manusia. Karena manusia adalah makhluk yang utama yang diciptakan oleh Tuhan untuk bisa memperbaiki kualitas dirinya. Risa kueh ning sarwa buta ikang dadiwang utama juga ya. Wenang ya tumulung awak nia saking sangsara maka sadaning suba karma. Mangkana kota manikang dadiwang ike. Sarasca Muscaya Sloka 4, Sloka 2 juga mengatakan hal yang sama. Di antara semua makhluk hanya sebagai manusialah yang dapat menolong dirinya dengan jalan berbuat baik. Oleh karena itu, supaya kita bisa berbuat baik, ayo kita bahagia. Nih awak dewe nggak bahagia, nggak mungkin awak dewe bisa berbuat baik kok. Bahagialah dengan diri kita sendiri, bahagialah dengan segala keadaan yang kita alami. Karena apa? Karena itu adalah pahala atas karma kita. Ingat, kita punya sancita karma wasana. Sisa perbuatan ketika kelahiran kita masa lalu. Prarabdha karma pala perbuatan kita saat ini. Jadi apa yang kita alami saat ini adalah merupakan sisa dari karma kita masa lalu dan perbuatan kita saat ini. Ingat, bukan Tuhan yang membuat kita menderita. Bukan Tuhan yang membuat kita bahagia. Tuhan hanya memberi sesuai dengan apa yang jadi hak kita.
Oke. Nah date kasacit papam na caiwa sukertam wibu ajnane na pertam jenanam tena muhyan tijantawa. Bhagavad Gita 5 sloka 15. Tuhan itu tidak membuat manusia itu menderita. Nadate kasacit papam menderita. Nah caiwa sukertam, dia juga tidak membuat manusia itu bahagia. Tapi bagaimana manusia dapat menggunakan kecerdasannya sehingga dia akan mencapai kedamaian, atau kalau kecerdasannya disalahgunakan dia akan tersesat di jalan. Oleh karena itu ayo Bapak Ibu umat sedharma, kita harus bahagia dengan segala keadaan yang ada dalam diri kita. Nanti Bapak Ibu adik-adik tadi punya Bhagavad Gita, baca juga Bhagavad Gita Adaya 5 sloka 24. Itu juga mengatakan ayo bahagia dengan diri kita sendiri. Oke. Bahagia dengan apa Pak? Bahagia dengan kelahiran kita sebagai manusia. Oke. Karena hanya manusia yang dapat menolong dirinya dari kesengsaraan, yang lainnya tidak bisa. Binatang, tumbuhan dia hanya berbuat, hanya melakukan, dia nggak ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Pokok dia menjalin kehidupan sesuai dengan hukum rete. Tapi manusia tidak. Ya. Kita harus pertama adalah bahagia. Setelah kita bahagia, Bapak Ibu umat sedharma, yang kadang membuat kita galau atau resah itu apa? Keinginan, ya. Nggih. Aku pengen ulang tahun anakku, enjelalah kok gajiannya mundur. Bukan keinginan, nggak situ, resah. Aku pengen berangkat ke Surabaya naik mobil, mobilnya rusak. Ora sido budal, itu keinginan. Banyak keinginan kita yang membuat kadang-kadang kita menjadi galau. Nggih. Oleh karena itu, apa yang kedua? Ayo kita susun prioritas. Nggih. Prioritas, mana prioritas yang utama? Keinginan-keinginan itu ayo. Keinginan untuk dharma, harta kita untuk dharma yang utama dulu. Kewajiban, oke. Kewajiban kita sebagai orang tua apa yang pertama? Oh besok pagi harus makan, ya bojone dikasih uang untuk belanja. Jangan mentang-mentang ngodalan, wis tak puniokan kabeh gajine di puro. Besok pagi, apa bu kok nggak masak? Duwe ente duge punio. Itu keliru. Yang pertama adalah untuk dharma kewajiban. Apa-apa deh kok listriknya mati, pulsa entek gurung bayar, lah duwe entek tak gawe punyo. Artinya apa? Ayo untuk dharma kewajiban utama dulu apa? Terutama adalah makan, ini terutama yang kedua, kebutuhan anak kita, kebutuhan rumah tangga. Ayo kita bagi. Ingat, harta kita menurut Saras Camu saya 262 itu adalah dibagi 3. Ingat, 1 bagian untuk dharma. Tetapi untuk dharma, saya garis bawahi ada 7 bagian dharma. Okay. Waraspati Tatwa Sloka 25. Itu membagi ulah dharma itu ada 7. Ya. Ada sila, ada yadnya, ada dhamma, ada dana, ada tapa, ada anasaka bisu, ada prawaja, ada yoga. Jadi 7. Jadi berapa besar harta kita yang kita gunakan untuk dharma, untuk dana, salah satunya dana punya, jangan sampai semua uang kita dana puniakan untuk odalan. Berapa besarnya adalah berarti 1 dibagi 3 dibagi 7. Sama dengan 1/3 dikali 1/7 sama dengan 0,048 sama dengan 4,8%. Ingat, 4,8% lah harta kita untuk dana punya supaya kita bisa menjalankan swadharma kita yang lain. Oke. Oh Pak De, dana punya lebih banyak kan, lebih pahalanya lebih akeh. Wah, boten. Mesti Bapak Ibu, kalau sarasamu saya mengatakan, datan permana kuehannya.
ya diapen sakuening drebia nikang wang punya kenania yang agelah budinia kapa alang-alang tan tulus tiaga tan pepaleike sang kesepannya seradaning manah maka sadaning palan itu. Artinya apa? Sekalipun semua yang Bapak Ibu miliki, Ibu sumbangkan, Ibu dana puniakan, yang agelah budinia kalau hatinya ragu-ragu, kapa alang-alang tan tulus tiaga, tidak tulus ikhlas, tanpa paleike tidak akan berpahala. Oh, sang kesepannya seradaning mana maka sadaning palanike. Kuncinya adalah ketulusan hati yang membuat pemberian Ibu berpahala. Oh, oke. Punya wakeh nang omah listriknya mati. Ya. Ya nggak rokokan, wes tambah ngeluh, nggak bisa tuku rokok kayak punya. Oke, coba semeton Bromo tak lihatin kan rata-rata merokok karena dingin. Terus bagaimana Pak Gede saya odalan supaya saya bisa beryadnya? Oh jangan khawatir Pak, saya kasih yadnya yang dapat Bapak Ibu berikan saat odalan dengan pahala yang sama. Yang pertama ada druya yadnya, druya dana punya. Dana punya dalam bentuk harta benda. Ibu punya duit boleh. Harta benda, ibu punya kelapa boleh, ibu punya jeruk boleh, ibu punya janur boleh, ibu punya pisang boleh, wes pokoknya dalam bentuk benda. Oh, kan banyak di sini ada ayam, ada telur, wes semuanya bisa dipunyakan asal ibu punya dan serahkan dengan tulus ikhlas. Oh, itu yang pertama, oke? Terus yang kedua, Pak D, aku nggak nyambut gawe. Panenku wingi itu gagal. Celenganku yontek. Apa sing isuk di dana punya kan? Kriya dana punya. Apa itu? Ngayah. Datang ke pura. Kabeh nyumbang PT Urip. Wayai mangan. Masak makan ayam hidup. Harus ada yang ngayah. Motong ayam masak di dapur. Semua nyumbang janur, siapa yang mau bikin penyor kalau tidak ada yang ayah? Ya, semua nyumbang buah, siapa yang mau bikin pajegan tidak ada yang ayah? Kriya dana punya, ya. Tapi mentang-mentang bendino nang pura ngayah, ono koncone teko dilokno, iku ya nggak bareng. Kon iku lho nggak tahu nang pura teko pisanto, aku lho ben bengi. Tidak boleh. Ya sudah, mungkin teman kita ada perlu yang lain. Kalau begitu kita ngomong berarti apa yang kita kerjakan tadi, pamrih, kita merasa pengen menunjukkan diri. Padahal apa? Di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 2 Sloka 47 mengatakan, Karmani ewadi karaste mapale sukadacana, makar mapala hetur bormati sanggo setiva karmani. Kita disuruh berbuat karena menjalankan kewajiban. Bukan karena mengharapkan pahala kita berbuat. Ingat, apa yang kita lakukan Sang Hyang Widi itu tahu, Sang Hyang Widi itu mencatat semuanya. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Itu kriya dana punya. Pak D, aku sudah tua. Oh, jalan aja lo. Nyeret kakinya ya apa? Ada namanya jenana dana punya. Dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk nasihat. Sekarang umat kita lagi gagal panennya, ayo odalannya ambil kecil saja. Loh, kan begitu. Ada yang pejabat pengen besar tapi umat kan lagi tidak mampu, ayo kita ambil kecil. Ada 9 pilihan kan dalam yadnya itu, utamaning utama, madyaning utama, nistaning utama. Utamaning madya, madyaning madya, nistaning madya. Utamaning nista, madyaning nista, nistaning nista. Semua memiliki nilai yang sama ketika dilakukan dengan tulus ikhlas. Semua guyub rukun, nggak ono sing merasa berat, nggak ono sing merasa oh karena aku. Tidak ada yang merasa begitu.
Upa laksana tika ring ahuti wewe tapa buah saluiring ulah dharma yang tan maduluran seradaning manah kanista ngarannya. Jadi segala perbuatan baik upacara ayo lakukan dengan ketulus ikhlasan. Karena itu yang membuat apa yang kita lakukan itu berpahala. Nggih. Itu tadi jenana. Kemudian aku nggak sekolah Pak De. Baca buku aku ya ora iso buta huruf. Ada namanya abiyaya dana punya, memberikan perlindungan, memberikan rasa aman pada konco-koncone. Nek nggak nang pura masuk neraka, woi kemero. Itu kan medeni wong, itu kan abiyaya nama. Kita tidak, mungkin dia lagi sakit, sudahlah nggak apa-apa Pak. Bapak dari rumah saja berdoa bisa. Jadi kita bikin dia tenang. Kon gajimu akeh, kon kudu sakmene miliar. Nggak, itu bikin orang takut. Nggih, itu namanya abiyaya dana punya. Jadi membuat orang itu tenang, membuat orang itu tidak takut, tidak khawatir. Karena mereka, kita semua masing-masing punya kewajiban ya. Wong masa aja gurung di rumah ditinggal kan, harus selesaikan dulu kewajiban di rumah. Itu abiyaya. Kemudian yang terakhir adalah prana dana punya. Hidup ini kita korbankan. Seperti para maharesi dulu, orang para pahlawan kita, hidupnya dia korbankan untuk mengajarkan agama. Hidupnya dia korbankan untuk mendapatkan kemerdekaan. Tapi sekarang ya jangan hidup kita, artinya ketika kita mungkin punya kepentingan, ayo kita cancel dulu, kita tunda dulu, tak ngayah. Bapak Ibu ini biasanya kan ke kebun ya, ke ladang. Sekarang pray dulu, ayo kita ngayah ke pura. Itu adalah prana dana punya. Ya, jangan khawatir. Nah, Bapak Ibu umat sedharma, itu adalah prioritas. Oke. Jadi kita menyusun mana yang lebih penting. Nah, kemudian tadi setelah kita punya prioritas, sekarang apa yang ketiga supaya hati kita damai? Oke, Bapak Ibu umat sedharma, jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Oke. Ojo dibanding-bandingkan, karena apa? Kita punya rezeki, kita punya jalan hidup yang sendiri-sendiri. Oke. Ayo kembali yang pertama tadi, ayo kita bahagia dengan diri kita sendiri. Boleh saja membandingkan diri dengan orang lain, tetapi ketika kita mampu mengendalikan diri, karena ada dua resiko. Ketika mungkin kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kebetulan sekali lagi kondisi kita lebih bagus dari mereka. Bisa jadi kita akan apa? Kita akan muncul kesombongan. Nggak gelem nyopo karena merasa lebih kok. Kemudian ketika kita mungkin lebih buruk nasib kita dari orang lain, kita akan stres. Jadi ada dua resikonya membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jangan. Ayo kita introspeksi diri kita sendiri, introspeksi perbuatan kita sendiri. Oke. Sarasa Muscaya Sloka 44 itu mengatakan, matangyan renge sarwa diaya para muarte deng sinanggah dharma. Teles ringan nonte supwa nante teriati. Ikang kading uniweh ring mami. Sasing tanayun riawate yatike tan ulahaken ring len. Jadi matangnya renge sarwa daya, oleh karena perhatikanlah perbuatan-perbuatannya awak dewe. Perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan itu ayo kita lihat. Ayo kita introspeksi diri, ayo kita mulat sarire. Para muarten deng sinanggah dharma, kita akan tahu dharma atau kebenaran yang utama. Ikang kading uniweh ring mami, seperti yang telah disampaikan atau diajarkan di dalam kitab suci sastra-sastra kita. Sasing tanayun riawak te yatike tan ulahaken ring len. Segala sesuatu yang tidak kita sukai jangan kita lakukan pada
orang lain. Oh, itu akan membuat kita bahagia, sudahlah. Nek kita nggak senang dipisuhi, ya ojo misuhi koncone. Nek awak dewe nggak senang diilokno, ojo ngilokno koncone. Nek awak dewe seneng rokokan, ya koncone kayak rokok. Meni awak dewe mesti dikei rokok Yohan. Tuh kayak gitu. Nggih Pak Ir. Nggih, ngapunten lho. Oleh karena itu artinya apa? Ayo kita lakukan sesuatu yang membuat orang lain itu bahagia, yang membuat orang lain itu senang. Segala sesuatu yang nggak kita sukai ojo dilakukan sama orang lain, wes titik. Wes pasti perbuatan kita adalah benar. Tapi bukan berarti, ya, bukan berarti kita melakukan perbuatan buruk, pokoknya wong lain atasan, terutama atasan kita senang, bukan berarti begitu. Itu juga tidak boleh. Kita harus tetap berpegang teguh pada dharma. Lalu bagaimana Bapak Ibu Umat Sedharma ketika kita melakukan sesuatu tetapi melanggar dharma, melanggar ajaran kitab suci, walaupun orang lain senang loh. Walaupun orang lain senang, tapi kita melanggar ajaran kitab suci Weda, melanggaran kebenaran, apa yang kita dapatkan? Nah, sastram widem utsrija wartate kamakarata, nasasidim awapnoti nasukam naparamam gatim. Pegawat Gita 16, adaya 16, loka 23. Seseorang yang bertindak tidak sesuai dengan ajaran kitab suci, nah sastra widem utsrija, wartate kamakarata, berbuat hanya memenuhi kama, keinginannya tok, pokoknya atasanku seneng, lah ya wis. Nah sasidi awap noti, tidak akan mendapat kesempurnaan, sidi itu kesempurnaan. Nah sukam kebahagiaan, nah paramam gatim, dan tujuan tertinggi. Oleh karena itu ayo kita tetap berpegang teguh pada dharma. Jangan sekali-kali meninggalkan dharma. Karena dharmalah yang melindungi kita, dharmalah yang mengantarkan kita pada kebahagiaan, sementara yang lain akan musnah bersama hilangnya jasad kita ini. Nanti baca Manusemerti Adhyaya 8 sloka 15. Ya, ekam ewa sudarmo didane pianu yaniyah, sarire camam natam sanyam adi ya cadi. Jadi hanya dharma yang mengantarkan kita pada kebahagiaan, yang lain akan musnah bersama musnahnya badan kita ini. Oke. Bapak Ibu Umat Sedharma, para pemangku sareng sami, itu tadi yang ketiga. Adi jangan banding-bandingkan. Terus sekarang rumusnya cuma 4 sebenarnya. Saya kasih rumus keempat. Halo Bapak Ibu. Rumus keempat yang terakhir adalah semangat. Kita harus tetap semangat. Jangan mudah menyerah. Ingat, dengan semangat itu akan terus bangkit keinginan kita memperbaiki kualitas diri kita. Kalau kita terpuruk, teruslah berusaha, teruslah berjuang. Karena tidak ada masalah, tidak ada usaha Bapak Ibu yang sia-sia. Nggih. Bhagavad Gita Adhyaya 2 sloka 40. Nehi bikrama nasusti pratyawarona widyate swalpa mapiasya dharmasya triyayate mahato bayat. Tidak ada usaha yang sia-sia doh. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan doh. Hanya dengan sedikit dharma engkau akan bebas dari ketakutan yang sangat besar. Siti dharma nggak usah kakek. Nah, tapi ikhlas melakukan itu. Dharma kebenaran. Jangan khawatir. Ketika kita sudah melakukan sesuatu didasari atas dharma, Bapak Ibu Umat Sedharma, jangan khawatir. Nggih.
Bapak Ibu jangan khawatir, apapun yang Bapak Ibu tidak miliki akan dilindungi oleh Tuhan. Apapun akan diberikan oleh Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu miliki akan dilindungi oleh Tuhan. Ananias cinta yanto mam ye janah pariu pasate tesam nitya biyuk samam yoga kesemam waham yaham. Bhagavad Gita 9 sloka 22. Orang yang senantiasa memusatkan pikiran dengan penuh rasa bakti dan hanya memikirkanku. Sekali lagi, hanya memikirkanku tanpa memikirkan yang lain, akan aku berikan apa yang tidak ia miliki dan akan aku lindungi segala milikmu. Ya, oleh karena itu rumus yang terakhir, ayo tetap semangat. Semangat di jalan Dharma sekalipun kita dalam keadaan tidak beruntung. Nih Bapak Ibu umat sedharma, karena cuaca juga tidak memungkinkan, waktu juga sudah lama, nanti kebanyakan Bapak Ibu pasti banyak yang lupa juga saya yakin. Paling masuk ya 15%, enggak apa-apa. Tapi gampang dengerin rumusnya ya. Rumusnya apa Bapak Ibu umat sedharma? BPJS. Bapak Ibu punya BPJS? B yang pertama Bapak Ibu harus bahagia. Ya, bahagia. Yang kedua P-nya adalah prioritas. Bapak Ibu skala prioritas tentukan dulu karena keinginan itu wakeh. Prioritas yang utama itu apa? Untuk Dharma, ingat, untuk Dharma. Kemudian yang ketiga apa? J. Ojo banding-banding no diri kita dengan orang lain. Kita punya nasib beda-beda kok. Belum tentu baik di dia, baik di awak dewe belum tentu. Tadi Kidalang juga mengatakan nawang sinawang Kidalang awak dewe nawang sinawang kok. Sudahlah, ayo kita bahagia dengan diri kita, dengan jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Terus yang terakhir apa? Semangat. Wah, semangat. Semangat artinya tidak mudah menyerah. Oke? Bapak Ibu kira-kira siap pembuatan? Siap astungkara. Karena apa? Karena hidup kita adalah tergantung diri kita sendiri, bukan tergantung orang lain, walaupun kita membutuhkan mereka, tapi juga bagaimana kita berusaha memperjuangkan diri dan hidup kita. Oke. Nah, Bapak Ibu umat sedharma, saudara-saudaraku, Romo Dukun sekalian, para pemangku, Bapak PHDI, umat-umat sedharma, anak-anakku sekalian, ayo kita tetap di jalan Dharma, ayo kita tetap menjalankan ajaran-ajaran dari leluhur kita, semua adalah untuk kebahagiaan kita masing-masing, kedamaian diri kita sendiri. Dengan demikian, kita akan merasa damai bersama orang lain. Om Sarwa Sam Swasti Bawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwa Sam Santir Bawantu. Semoga kita semua merasakan kedamaian. Om Sarwa Sam Manggalam Bawantu. Semoga kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwa Sam Purnam Bawantu. Sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Om Aristani Me Sarwa Atmo Andi Berstah. Semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om.